tema kita bulan ini adalah berbicara tentang disiplin rohani atau spiritual disiplin. Spiritual disiplin atau disiplin rohani. Kata disiplin ini bagi sebagian orang adalah suatu hal yang tidak mengenakan. Ya, bagi sebagian orang kata disiplin, kalau dengar kata disiplin itu suatu hal yang mungkin ngeri-ngeri begitu. Karena kalau di sekolah Alkitab kata disiplin itu artinya hukuman. Ya, jadi orang yang kena disiplin itu kena hukuman karena mereka berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, maka mereka kena disiplin. Ya, tetapi sebenarnya kata disiplin ini kalau orang telusuri itu sebenarnya artinya sangat baik. Arti kata disiplin itu adalah belajar. Arti kata disiplin itu adalah pelatihan atau pengajaran. Nah, kata disiplin ini kemudian juga diambil menjadi kata yang namanya disciple, murid. Ya, jadi murid-murid itu harus disiplin, apalagi murid Tuhan. Amin. Harus disiplin. Nah, Tuhan, gereja mau kita sebagai orang yang percaya, kita menerapkan yang namanya disiplin rohani. Bilang amin. Orang tahu bersama disiplin rohani itu ada yang namanya berdoa, ada yang namanya melayani, ada yang namanya membaca firman Tuhan secara teratur, merenungkan firman Tuhan, memberi dan sebagainya, memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah bagian-bagian dari disiplin atau latihan-latihan yang orang harus lakukan sebagai orang percaya atau sebagai murid Tuhan. Tapi masalahnya hari ini tidak semua orang suka menerapkan yang namanya disiplin rohani. Betul atau betul? Ya. Tidak semua orang, apalagi orang Kristen, suka berdoa, suka melayani, suka berpuasa, suka apalagi memberi dan sebagainya, membaca Alkitab. Tidak semua orang, kalau orang mau survei, mungkin hanya segelintir orang yang suka dengan sukacita untuk mau melakukan hal-hal yang demikian. Kenapa bisa sampai terjadi hal demikian? Itu karena ada beberapa faktor yang membuat orang sampai tidak suka seperti itu. Orang hari ini lebih suka yang seperti Pastor Ramli bilang tadi di Preserve, orang suka semau gue. Mau melakukan apa yang dipikirannya dan tidak mau hidup teratur dan tidak mau disiplin. Banyak orang seperti itu, ya. Akibatnya anak-anak yang tidak disiplin belajar itu mengalami masalah di dalam studinya. Ada yang tidak lulus sekolah, ada yang tidak naik kelas karena tidak disiplin belajar. Bahkan kalau di perusahaan orang atau karyawan, staf yang tidak disiplin, pasti dikasih surat peringatan SP1, SP2, kamu harus disiplin, tepat waktu masuk kantor, tepat waktu pulang kantor dan sebagainya. SP1, SP2, SP3 kalau tidak di PHK. Disiplin sebenarnya berguna dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang penggemar timnas ya? Sebentar ada Indonesia dan siapa? Australia ya. 16 besar. Sejarah Indonesia masuk Piala Asia. Saya kemarin nonton sebuah berita bola, dia bilang begini katanya. Timnas Indonesia pelatih atau STY ya, yang tahu ya kalau STY pelatihnya itu katanya peninggalannya kepada timnas ini adalah dia membuat timnas ini semakin lebih disiplin. Semakin lebih disiplin. Kalau yang dulu-dulunya mereka tidak disiplin dalam hal makan, dalam hal latihan, hari ini timnas diakui sebagai katanya yang lebih disiplin. Lebih disiplin sehingga mereka mengalami perkembangan hari ini. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus menerapkan, mengaplikasikannya, mempraktekkan yang namanya disiplin-disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa, kita harus berpuasa, kita harus melayani Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan secara tertib dan teratur. Itu adalah disiplin-disiplin yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Kalau kita membaca Alkitab, 1 Timotius 4 ayat 13 berkata, sampai aku datang, sampai Tuhan datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ini firman Tuhan, ini kemauan Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan. Dia bilang sampai aku datang pada kali yang kedua, orang harus bertekun dalam membaca kitab suci. Roma 12 ayat 12 berkata bahwa kita harus bertekun di dalam doa. Kita harus bertekun dan masih banyak pengajaran di mana Tuhan menginginkan kita. Hei, bangun dirimu, latih dirimu untuk berpuasa, latih dirimu untuk melayani Tuhan, latih dirimu untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada kita? Kita harus bertekun membaca firman Tuhan, harus bertekun berdoa dan sebagainya. Pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya. Kenapa Tuhan seakan-akan memaksakan kita, saya dan saudara, untuk kita jangan lupa berdoa. Setiap hari harus berdoa. Setiap hari harus baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Orang harus melayani. Kenapa? Pasti ada tujuannya. Nah, oleh sebab itu tema saya pada pagi hari ini yaitu tujuan disiplin rohani. Atau bahasa Inggrisnya the purpose of spiritual discipline. Tujuan disiplin rohani. Nah, salah satu penyebab kenapa orang Kristen, kenapa kita malas, kenapa kita tidak mau berdoa dan sebagainya, tidak mau menerapkan disiplin rohani, karena orang tidak tahu tujuan dari yang orang lakukan tersebut. Orang tidak tahu alasan kenapa orang harus melakukan itu. Orang hanya diperintahkan, jemaat berdoa, jemaat melayani, jemaat berpuasa. Kalau orang hanya diperintahkan melakukan tersebut, orang bisa melakukan, tetapi mereka melakukannya tidak dengan tujuan yang benar. Mereka melakukannya mungkin hanya karena takut kepada pimpinan dan sebagainya. Hanya sebatas orang melakukan secara legalitas saja. Orang tidak melakukan dengan sukacita, orang tidak melakukan karena cintanya kepada Tuhan, tetapi hanya karena ingin menyenangkan pimpinan, hanya ingin menyenangkan gembala, hanya ingin menyenangkan pimpinan komsel dan sebagainya. Seharusnya disiplin rohani ini harus dilakukan dengan sukacita. Tidak dengan terpaksa, tidak dengan situasi yang kaku dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya mau share kepada kita 2 dari sekian, ada banyak sebenarnya tujuan kenapa kita harus berdoa, melayani, berpuasa, memberi dan sebagainya. Saya akan share kepada kita 2 tujuan atau alasan kenapa kita harus menerapkan disiplin secara rohani. Kenapa sih orang harus berdoa setiap hari, pastor? Kenapa sih orang harus membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Kenapa pastor orang harus berpuasa, melayani dan sebagainya? Harapannya Bapak Ibu Saudara semakin terbuka wawasan pemikiran sehingga keluar dari tempat ini Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya dengan sukacita di hadapan Tuhan, bukan karena terpaksa lagi. Amin. Amin. Oke. Mari kita akan melihat yang pertama, tujuan kenapa kita harus mendisiplinkan diri dengan disiplin-disiplin rohani. Yang pertama, mari orang buka dalam Mazmur 138 ayatnya yang ketiga. Semua sudah dapat, orang baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pemazmur berkata, pada hari aku berseru, pada hari aku berdoa, pada hari aku berkomunikasi dengan Tuhan, membangun kehidupan dengan yang namanya doa. Firman Tuhan bilang, Engkau pun atau Allah menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tujuan yang pertama, kenapa orang harus menerapkan disiplin-disiplin rohani, berdoa dan segala macam, adalah yang namanya membangun kekuatan rohani. Sama-sama bilang, bangun kekuatan rohani. Spiritual disiplin akan melahirkan yang namanya
kekuatan rohani. Disiplin rohani, orang praktekkan, maka itu akan melahirkan yang namanya kekuatan. Kekuatan secara rohani. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang kuat, amin. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah menyerah. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah putus asa. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang bisa menahan atau bertahan dari segala kondisi, keadaan, tekanan-tekanan kehidupan. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 10 berkata begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini kerinduan Tuhan pada kita semua, bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Bahwa kita harus kuat secara rohani, kekuatan kita di dalam Tuhan harus semakin kuat, harus semakin kuat, harus semakin kuat. Ini kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau engkau perhatikan Kolose 2 ayat 6-7, firman Tuhan bilang begini. Hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu yang telah menerima Kristus, biarlah hidupmu tetap di dalam Dia. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan mau orang menjadi orang yang kuat, amin. Tetapi faktanya hari-hari ini karena masalah ekonomi, karena masalah relationship, hubungan dengan orang lain, karena masalah usaha, bisnis dan sebagainya, seringkali torang tidak tahan menghadapi tekanan demi tekanan. Seringkali torang menyerah dengan keadaan. Seringkali orang putus asa. Seringkali orang stres. Seringkali orang bahkan depresi. Bahkan ada orang yang tidak tahan dengan tekanan hidup mereka, mengakhiri nyawanya sendiri, bunuh diri. Itu faktanya hari-hari ini. Kalau engkau mau search di internet, orang-orang yang bunuh diri banyak karena masalah. Bahkan orang-orang yang kasarnya orang gila yang tidak tahan menahan beban hidup, beban ekonomi, tekanan ekonomi dan sebagainya. Pada akhirnya stres, depresi dan sebagainya. Itu fakta hari-hari ini. Tapi saya percaya tidak ada di tempat ini. Ya, kita semua adalah orang-orang yang kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, firman Tuhan bilang ketika engkau berseru, ketika engkau membaca firman Tuhan, itu adalah kekuatan yang akan membawa engkau tetap kuat, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah sakit hati sekalipun engkau dihina, difitnah dan sebagainya, kau akan tetap kuat di dalam Tuhan karena engkau membangun kekuatan yang namanya disiplin rohani. Ada yang kenal nama Anatoly, YouTuber atau TikTokers, ya TikToker. Ada video-video kalau search di YouTube atau di TikTok itu ada seorang powerlifter, atlet angkat beban yang namanya Anatoly, dia dari Kroasia. Ya, dia aja prank orang-orang di gym, ya, karena badannya enggak terlalu besar, ya standar lah, ya enggak kelihatan kekar dan sebagainya. Dia acting sebagai pembersih atau tukang-tukang bersih di gym, ya. Padahal dia powerlifter, ya. Padahal dia atlet angkat beban yang terkenal. Dia prank, ada orang yang sementara latihan, ada orang yang sementara angkat beban, lalu dia datang mau bersih-bersih, lalu dia bilang, saya mau coba angkat ini barbel ini dan sebagainya. Orang bilang, enggak mungkin. Kamu itu hanya bersih-bersih di sini, kamu itu badannya kecil dan sebagainya. Lalu ketika dia kasih alasan dan sebagainya, akhirnya beban yang diangkat 2 tangan oleh orang lain itu dia hanya angkat 1 tangan. Kemudian dia pindahkan, dia bersihkan, dia angkat lagi, dia pindahkan. Bahkan si Anatoly ini kata bisa sampai 260 sampai 300 kilogram dia angkat dengan tubuhnya yang tidak terlalu besar dan seperti itu. Nah pertanyaan saya, kenapa si Anatoly ini bisa kemudian bisa mengangkat beban 250 sampai 300 kilo, kenapa dia bisa dengan entengnya angkat beban seperti itu?
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dalam analisa saya, dia tidak langsung bisa angkat 250 kilo, benar atau tidak? Ketika dia baru belajar mengangkat beban, dia tidak angkat 250 kilo, bisa patah tulangnya. Ya, tetapi awalnya itu dia latihan disiplin, dia angkat 5 kilo, dia angkat 10 kilo, dia angkat 50 kilo, 100 kilo, 150 sampai dia bisa mengangkat beban 250 kilo. Sehingga dia bisa tidak apa-apa ketika mengangkat beban yang begitu berat. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sejak dini melatih diri kita dengan disiplin rohani, maka kita juga akan punya kekuatan untuk menahan tekanan-tekanan kehidupan hari ini. Kalau engkau senantiasa berdoa, kalau engkau senantiasa membaca Alkitab firman Tuhan, maka itu kekuatan kita untuk menghadapi tantangan pergumulan. Bapak Ibu Saudara, bukan suatu hal yang tidak mungkin kalau engkau Tuhan izinkan suatu saat mengalami tantangan seperti yang dialami oleh Ayub. Dia kehilangan segala-galanya, harta bendanya habis, anak-anaknya meninggal semua, istrinya tidak mensupport dia, bahkan teman-temannya meninggalkan dia dan menuduh dia dan tidak macam-macam. Dia bilang, Ayub, ngana gua seperti ini karena ngana bikin dosa. Ada di sini yang mengalami seperti Ayub, hilang segala-galanya. Anaknya meninggal, istrinya tidak mensupport dia dan sebagainya. Bukan suatu hal yang mustahil ya kalau orang mengalami tantangan-tantangan seperti itu. Hari ini saya mau kasih tahu, kita bisa kuat, bisa menghadapi tantangan, tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah putus asa, tidak akan sakit hati kalau engkau punya fondasi yang kuat, yaitu disiplin rohani. Tapi kalau engkau tidak mempraktekkan, tidak mulai menerapkan yang namanya doa, membaca firman Tuhan, maka saya bisa jamin, firman Tuhan bisa jamin ketika ada masalah engkau bisa langsung roboh. Ketika ada tekanan dalam kehidupanmu, maka engkau tidak akan bertahan dalam kehidupan ini. Badai sekecil atau masalah sekecil apapun itu akan membuat kita kemudian bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan iman kita. Ada yang tahu gedung tertinggi di dunia hari ini? Burj Khalifa ya. Ya, di Dubai ya. Dia saya baca tingginya 820-an meter tingginya. Hampir 1 kilo. Sekarang sementara dibangun di Dubai juga gedung tinggi yang mencapai 1 kilometer lebih. Ini Burj Khalifa masih yang tertinggi hari ini. Saya baca artikelnya, Burj Khalifa ini itu kenapa hari ini dia bisa dikatakan gedung tertinggi di dunia dan bisa bertahan menghadapi terpaan badai pasir di gurun sana, di Dubai sana. Sampai hari ini bisa tetap berdiri, itu karena apa? Karena fondasinya kurang lebih 50-60 meter ke bawah. Fondasinya itu dibuat sedemikian rupa, sedemikian kokoh, sedemikian kuat untuk menopang bangunan 820 meter. Itu dibangunlah fondasi yang ya Bapak Ibu Saudara bisa baca 50-60 meter. Yang kuat, yang bisa menahan. Nah Bapak Ibu Saudara, disiplin rohani, kehidupan doa, membaca firman Tuhan, berpuasa itu ibarat fondasi yang kita bangun yang kuat di dalam Tuhan, sehingga badai, angin, gelombang, tofan datang dalam kehidupan kita, kita tetap bisa bertahan, tetap mengiring Tuhan, dan tetap bisa melayani Tuhan, hidup menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, gereja tidak henti-hentinya akan mendorong Bapak Ibu Saudara bangun kehidupan rohanimu dengan baik. Bangun kehidupan doamu dengan baik, bangun kehidupan teratur membaca firman Tuhan, teratur merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan hanya setiap minggu ketika engkau datang beribadah, lalu baru baca firman Tuhan. Setiap hari. Kita MCM punya Biblesius, setiap hari dibuat oleh para pastoral sebagai makanan rohani. Renungan-renungan firman Tuhan yang di-share kepada semua jemaat. Tujuannya untuk apa? Supaya engkau bisa membangun hidupmu tetap kuat di dalam Tuhan. Baca Biblesius itu, baca firman Tuhan. Ada yang baca Biblesius?
Baca Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman Tuhan. Bangun kehidupan doamu di dalam Tuhan. Karena itu akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang terakhir. Mari orang baca Amsal 2 ayat 1. Lalu loncat ayatnya yang kelima. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam Tuhan, ayat 5 bilang, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saya baca ulang ayat pertama Amsal 2. Hai anakku, buat semua jemaat, jikalau engkau menerima perkataanku, jika engkau menerima perkataan firman Tuhan dan menyimpan perintah dalam hatimu, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Tujuan yang kedua, kenapa orang harus membangun kehidupan kita dengan berbagai disiplin-disiplin secara rohani adalah yang namanya kita akan membangun kedewasaan rohani. Kalau yang pertama, disiplin rohani akan melahirkan kekuatan rohani. Lalu yang kedua, disiplin rohani akan membawa kita menuju kepada kedewasaan secara rohani. Amin. Tuhan mau orang menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mau kita menjadi dewasa, bukan anak-anak terus. Mari orang baca dulu firman Tuhan. Ini isi hati Tuhan. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15, Bapak Ibu bisa perhatikan. Berkata begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan mau orang menjadi dewasa di dalam Tuhan, amin. Tuhan mau orang bertambah teguh, dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau dikatakan orang yang baru lahir secara rohani, lahir baru. Anda dikategorikan sebagai bayi-bayi rohani ketika engkau terima Yesus. Nah, Tuhan mau engkau tidak bertahan menjadi bayi-bayi rohani. Tuhan mau engkau mengalami pertumbuhan dari bayi rohani menjadi anak-anak, kemudian menjadi teenagers, kemudian menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Orang menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, kedewasaan, pertumbuhan secara rohani menjadi serupa dengan Kristus, itu bisa didapatkan melalui ketika kita mempraktekkan disiplin secara rohani. Firman Tuhan bilang ketika engkau memperhatikan firman-Ku, ketika engkau merenungkan firman Tuhan, ketika engkau mempelajari firman Tuhan, maka engkau mendapatkan pengenalan akan Allah. Engkau akan semakin mengenal. Orang tidak mungkin kenal Tuhan kalau orang tidak pernah baca firman Tuhan. Orang tidak mungkin mengetahui isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang Tuhan tidak mau kita kerjakan kalau orang tidak pernah baca firman Tuhan, kalau orang tidak pernah membangun hidupan yang lebih dekat dengan Tuhan, kalau orang tidak pernah berdoa, orang tidak akan tahu isi hati Tuhan. Tapi isi hati Tuhan, orang semakin mengenal, bertumbuh iman kita, karakter kita, menjadi sama seperti Yesus ketika engkau memberikan waktumu untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika engkau memberi waktu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Rofi pulang ke rumah, ambil dot. Kong,
DP mama kasih mandi, Rofi sini mau kasih mandi dulu. Sua-sua akang, pasti lucu dan pasti aneh dan sebagainya. Ya, coba bayangkan Rofi pakai dot adek. Ya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang anak-anak terus dalam dunia ini. Seiring pertumbuhan jasmani kita, maka Tuhan juga mau kita bertumbuh secara rohani. Semakin engkau dewasa, maka karaktermu juga harus dewasa. Tapi faktanya hari-hari ini banyak orang yang sudah dewasa secara fisik, secara umur sudah 30, 40, 50 tahun. Tetapi masih bayi secara rohani. Faktanya hari ini banyak orang yang umur pengiringannya kepada Tuhan, umur ketika dia terima Tuhan itu sudah puluhan tahun. Tetapi tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak pernah ada karakter-karakter yang seperti Kristus yang diperlihatkan. Seharusnya kita sebagai orang percaya itu harus seperti Kristus. Memiliki karakter seperti Kristus, yaitu buah-buah roh, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan dan sebagainya, penguasaan diri. Tetapi kenapa hari-hari ini banyak orang Kristen tidak mampu menerapkan, tidak mampu memperlihatkan buah-buah roh dalam kehidupannya? Kenapa ada orang yang tidak setia kepada pasangannya? Kenapa ada orang yang tidak setia kepada panggilannya, kepada pelayanannya? Itu tanda-tanda orang yang belum dewasa secara rohani. Kenapa ada orang yang masih emosional, tinggi tensi dan sebagainya ketika menghadapi tantangan pergumulan, ketika menghadapi orang lain? Itu ciri-ciri orang yang tidak dewasa secara rohani. Mari bangun kehidupanmu dengan disiplin-disiplin rohani. Memang susah, susah pastor. Kita mau baca Alkitab setiap hari. Sekarang ada HP smart, ini smartphone. Bukan phone biasa-biasa, ini phone smart. Pinter. Ada aplikasi-aplikasi kalau engkau mungkin malas baca. Kalau engkau, pastor kita mama-mama pagi sudah urus anak, sudah memasak dan sebagainya, cuci baju dan sebagainya. Tidak ada waktu pastor. Ada Alkitab audio. Engkau tinggal pencet. Alkitab itu sendiri yang akan bersuara. Engkau bisa dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang iman bertumbuh dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau engkau sebagai orang Kristen tidak pernah baca Alkitab setiap hari. Tidak pernah berdoa setiap hari. Gereja di awal tahun ini mau membangun jemaatnya menjadi orang-orang yang kuat dan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kenapa gereja dan Tuhan mau engkau bangun kehidupan spiritualmu. Berikan waktu untuk berdoa, berikan waktu untuk membaca Alkitab firman Tuhan, membaca Biblesius dan sebagainya. Bangun disiplin rohanimu supaya engkau semakin kuat, semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 11 bilang begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Wajar anak-anak berkata seperti kanak-kanak. Mama, papa, itu anak-anak. Ya, aku merasa seperti kanak-kanak, perasaannya seperti anak-anak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Anak-anak, pikirannya masih anak-anak. Tetapi dibilang begini, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Orang yang dewasa telah meninggalkan sifat kanak-kanak yang mau disusuapi terus, dikasih minum terus, dikasih makan terus. Tapi orang yang dewasa itu bisa mengatur dirinya sendiri, bisa melatih dirinya sendiri menjadi kuat, bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, gereja mendorong, mari kita bangun kehidupan disiplin rohani dalam hidup ini. Bangun, sesusah apapun, sesibuk apapun Anda Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan, jangan lupakan berdoa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bangun mezbamu di hadapan Tuhan setiap hari. Karena itu sangat berguna dalam segala hal.
Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau akhiri dengan sebuah cerita yang saya baca di TikTok. Ada seorang perempuan yang, ini kisah nyata ya, bukan main-main. Seorang perempuan, seorang ibu yang menceritakan kehidupannya, dia bilang begini, dia sampai umur 18 tahun itu diperkosa, maaf dalam tanda kutip ya, maksudnya maaf kalau saya pakai kata itu ya. Diperkosa oleh ayahnya kurang lebih 200 kali. Ini kesaksiannya. Perlakuan dari ayahnya ini diketahui oleh ibunya, tetapi ibunya tidak melakukan apa-apa. Ini nanti berhenti ketika dia umur 18 tahun, ketika dia pindah kota dan bersekolah di kota lain. Nah di kota yang baru, di tempat yang baru, dia kemudian membangun hubungan dengan orang lain. Tetapi itu ada suatu apa ya, Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau seorang anak, pemuda, remaja mengalami perlakuan demikian, pasti dia akan apa ya, mengalami stres, mengalami tekanan dan sebagainya, gambar dirinya rusak pada waktu itu. Tapi kemudian dia bertemu dengan sebuah komunitas, sebuah gereja yang mengajarkan dia untuk melakukan disiplin-disiplin rohani. Baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, melayani. Nah si perempuan ini dia kemudian terlibat di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Pada akhirnya dia bertumbuh menjadi wanita yang kuat, wanita yang dewasa. Sehingga suatu hari ada Roh Kudus berbicara dalam pribadinya, dibilang, kamu harus maafkan papamu. Kamu harus maafkan ayahmu. Karena masih ada ganjalan, masih teringat betapa perlakuan ayahnya itu dia tidak bisa terima. Lalu ketika dia dengar suara Tuhan, memang awalnya berat. Tapi kemudian dia bisa memaafkan orang tuanya, bisa memaafkan ayahnya. Pada akhirnya perempuan ini mengampuni, bertemu dengan orang tuanya, mensupport secara finansial, keuangan karena dia sudah berhasil dan sebagainya. Kemudian terjadilah yang namanya pemulihan di dalam kehidupannya. Ada yang tahu perempuan ini mungkin yang sering dengar khotbah, dia adalah pendeta Joyce Meyer. Ya. Pendeta Joyce Meyer yang sangat terkenal di Amerika, menggembalakan ribuan orang. Tapi punya masa lalu yang seperti itu, tetapi pengakuannya ketika dia membangun kehidupan doa, kehidupan yang disiplin di dalam Tuhan, dia memperoleh kekuatan untuk memaafkan orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, jangan lalaikan untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang keras ini karena kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ada kekuatan, ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika engkau takut, ketika engkau khawatir, ada firman Tuhan yang bilang jangan takut, jangan khawatir. Itu yang akan menguatkan kehidupan kita. Kalau engkau hari ini mengalami masalah pergumulan, baca firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan obral, jangan publish masalahmu di sosmed dan sebagainya. Tapi publish masalahmu kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Jadi bangun disiplin rohanimu. Hari ini jangan lalaikan untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Karena itu adalah sumber kekuatan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.